Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dia akan membawakan tema tentang fashion show busana muslim dalam pandangan Islam. Kajian kali ini bersumber dari e-jurnal Win Alaludin Makassar dengan judul Memaknai Fashion dalam Hukum Islam oleh Musyfikah Ilyas, volume 5, nomor 1, jurnal 2016, dan beberapa sumber lain ya tentunya. Sebelum kita membahas tentang fashion show busana muslim nih, ada yang tahu nggak sih apa itu fashion? Nah, fashion sendiri ternyata adalah perubahan selera masyarakat pada zamannya, dipengaruhi perkembangan sosial tertentu dengan rentang waktu tertentu. Nah, sedangkan yang kita ketahui ini, istilah fashion itu identik dengan pakaian. Saat ini sudah kita ketahui kan bahwasanya busana muslim itu banyak sekali jenis dengan tren-tren tertentu di waktu tertentu ya kan? Nah, dalam Islam sendiri ternyata konsep fashion itu telah mendapatkan nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 26 tentang aurat. Menutup aurat dalam ayat ini adalah fitrah yang diciptakan Allah kepada diri manusia. Jadi, seorang manusia itu pasti akan memiliki rasa ingin menutup auratnya karena itu hal yang seharusnya ditutupi. Lalu kedua, pada Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang larangan memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Lalu kemudian perempuan juga dilarang menghentak-hentakkan kakinya untuk memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Jadi ketika kita sekarang kan ini banyak ya kayak ibu-ibu itu suka memperlihatkan perhiasannya banyak sekali waktu ke kondangan. Nah, itu tidak diperbolehkan ternyata. Sebaiknya jangan ya. Lalu ada juga dalam surat ini tentang larangan membuka sedikit pun bagian dada di depan orang yang bukan muhrimnya, sehingga pakailah pakaian yang menutupi dada. Jadi kalaupun berpakaian, hendaklah memakai pakaian yang setidaknya menutupi dada kita, juga menutupi bentuknya. Meskipun berpakaian jangan sampai kelihatan lekuk-lekuknya ya. Bisa juga ditutupi dengan kerudung yang panjang sehingga tetap terjaga. Lalu untuk etika berpakaian, ternyata perempuan menurut Dr. Muhammad Baltaji itu sudah dirumuskan ya. Yang pertama yakni tidak menyolok dan mengundang perhatian laki-laki. Nah, itu tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, pakaian tidak sempit yang dapat memperlihatkan lekukan tubuh. Nah, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang memperlihatkan tubuh kita ya, teman-teman. Jadi meskipun kita berpakaian harus milih bahan-bahan tertentu sekiranya yang tidak mencolok warnanya, yang tidak ngepres ke tubuh kita, yang bahannya tidak bisa memperlihatkan bentuk tubuh kita, jangan yang kayak gitu ya. Nah, terus pakaian berkain tebal ini juga salah satunya, jangan pakai pakaian yang tipis meskipun di Indonesia ini panas, hujan kayak gitu. Nah, kita tuh harus bisa tetap tebal tebal ini bisa diartikan tidak yang menerawang gitu ya teman-teman, bukan harus yang dari wool kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Yang penting nggak nerawang, yang penting nggak terlihat aurat kita meskipun kita berpakaian gitu ya. Terus juga tidak menggunakan wangian yang mencolok. Nah, ini dikhususkan lebih ke perempuan ya teman-teman. Perempuan itu dilarang memakai wangian mencolok karena ditakutkan nanti mengundang hawa nafsu laki-laki gitu. Terus tidak boleh juga memakai pakaian yang menyerupai non-muslim demonstratif. Kayak misalnya kita pakai bikini dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan ya. Itu selain juga
menyerupai mereka juga memperlihatkan aurat kita, jadi itu tidak diperbolehkan. Terus juga tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, jika kita seorang perempuan maka jangan memakai pakaian yang seperti laki-laki, begitu juga dengan laki-laki. Jika laki-laki itu memakai pakaian perempuan, nah itu tidak cocok ya, nanti bisa mengakibatkan salah paham. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam Islam juga. Terus, ini ada juga 3 fungsi pakaian dalam Al-Quran menurut Muhammad Quraisy Shihab. Yang pertama, memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin, serta sekalian dapat mengganggu jasmani. Ada pada Quran Surat An-Nahl ayat 18. Jadi kita kalau memakai pakaian itu yang sekiranya sesuai dengan tempat kita berada. Kalau misalkan panas ya pakainya yang tipis tapi nggak nerawang ya teman-teman. Gitu. Jadi kan ada beberapa kain-kain yang bisa kita gunakan yang nggak nerawang kayak gitu, nggak tipis tapi tetap nggak nerawang kayak gitu. Terus yang kedua, menunjukkan identitas pemakainya, terhindar dari gangguan dan usilan. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Seperti kayak misalnya perempuan maka pakainya berkerudung, pakai gamis juga kayak gitu. Kalau cowok bersarung, terus habis itu pakai koko dan lain sebagainya. Jangan dibalik gitu ya, nanti itu menunjukkan nanti menyebabkan kesalahpahaman identitas seperti itu, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga, menutupi yang wajar kelihatan, termasuk aurat serta menambah keindahan pemakainya. Jadi pakaian itu juga disesuaikan ya teman-teman. Selain untuk menutupi aurat juga agar bisa terlihat pas dan cocok di tubuh pemakainya gitu. Jangan yang anaknya kecil pakainya baju yang panjang, nah itu juga tidak cocok. Terus apabila orangnya gede pakainya baju yang kecil, nah itu kan juga nggak cocok kayak gitu ya teman-teman. Itu terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Jadi lalu gimana sih hukum peragaan busana fashion show busana muslim ini? Nah, tentunya kalau busana muslim sekarang kan banyak sekali bentuk-bentuknya selagi dia tidak menyalahi etika berpakaian, fungsi pakaian, dan beberapa ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Karena yang pertama tujuannya adalah pertama harus memberikan untuk informatif, untuk memberikan manfaat, lebih banyak maslahatnya ketimbang madorotnya juga, untuk tujuannya untuk berdakwah, menyiarkan agama. Terus gimana kalau misal peragaan busana itu dihadiri laki-laki dan perempuan? Apakah diperbolehkan? Tentu saja boleh, namun dengan catatan dalam peragaan tersebut harus menanamkan norma-norma dan kesopanan. Jadi tidak sembarangan, nggak sekedar berlenggak-lenggok begitu ya, tapi harus ada nilai-nilai filosofi Islam yang ditanamkan. Begitu ya teman-teman. Yang lebih ditekankan lagi adalah fashion show yang mendatangkan kemaslahatan dan kemafsadatan diperbolehkan dalam Islam selagi mengacu pada aturan aurat, etika hukum, dan tujuan hukum Islam gitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Gak apa-apa fashion show, lenggok-lenggok di sana sini, tapi harus tetap memperhatikan batas-batasannya dalam Islam gitu ya teman-teman. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.